Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menegaskan telah menghancurkan 6 kapal Amerika Serikat di Pelabuhan Al-Shoyuh, Kuwait. Serangan ini dilancarkan pada Jumat 27 Maret 2026. Akibat serangan ini, 3 kapal diantaranya tenggelam dan beberapa sisanya terbakar dan rusak. Pasukan IRGC melakukan serangan gabungan skala besar dan menargetkan posisi-posisi yang berkaitan dengan Amerika Serikat dan Israel di Kuwait serta Uni Emirat Arab. Serangan ini adalah bagian dari gelombang ke-84 Operasi True Promise 4. Serangan Iran di Uni Emirat Arab menghantam daerah pesisir di dekat Dubai. Serangan diluncurkan dengan rudal balistik dan rudal jelajah yang melibatkan 380 proyektil. Operasi IRGC ini juga menargetkan titik-titik kumpul para perwira unit drone Amerika Serikat di sepanjang pantai Teluk. IRGC juga berhasil menghancurkan aset-aset taktis milik Angkatan Laut Amerika Serikat. IRGC mengumumkan mereka juga telah menargetkan pangkalan udara Prince Sultan di Arab Saudi, yakni pangkalan udara Al-Kharj. The Wall Street Journal melaporkan pada Sabtu 28 Maret bahwa setidaknya 12 tentara Amerika Serikat terluka. Pesawat pengisian bahan bakar militer Amerika Serikat juga rusak akibat serangan Iran di pangkalan ini. Serangan ini menandai setidaknya kedua kalinya pangkalan udara Prince Sultan dihantam rudal dan drone Iran sejak perang dimulai 28 Februari silam. Surat kabar Iran Tehran Times menerbitkan artikel pada Sabtu 28 Maret yang berisi peringatan kepada Amerika Serikat. Peringatan itu menyusul kabar bahwa Pentagon bersiap melakukan perang darat di Iran. Halaman depan Tehran Times bertuliskan Welcome to Hell, yang artinya selamat datang di neraka. Dijelaskan bahwa setiap pasukan Amerika Serikat yang menginjakkan kaki di Iran maka akan pulang dalam peti mati. Peringatan dari Tehran Times muncul bersamaan dengan kedatangan 3.500 marinir di wilayah tanggung jawab Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. CENTCOM mengawasi operasi militer Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah. Ribuan marinir diangkut ke wilayah tersebut menggunakan kapal serbu amfibi USS Tripoli. Kapal berangkat dari pangkalan utamanya di Jepang beberapa saat setelah perang meletus pada Februari lalu, kemudian singgah di Malaysia. Terbaru, media Amerika Serikat melaporkan bahwa Pentagon dapat mengerahkan hingga 10.000 pasukan tambahan ke Timur Tengah. Laporan ini muncul di tengah rencana pemerintahan Donald Trump melancarkan perang darat di Iran. Operasi ini direncanakan sebagai alat tawar-menawar guna memaksa Iran membuka kembali blokade di Selat Hormuz. Menurut sumber-sumber intelijen, Iran juga telah memasang jebakan, termasuk ranjau di sekitar pulau itu dan garis pantai. Jebakan dipasang di tempat pasukan Amerika Serikat mungkin dapat melakukan pendaratan amfibi. Iran telah menyiapkan kekuatan penuh untuk melumpuhkan pasukan darat Amerika Serikat yang dikerahkan ke Iran. Kini Teheran juga telah menyiapkan 8 lapis pasukan dengan persenjataannya. Kantor berita Fars pada Sabtu 28 Maret melaporkan bahwa Iran telah bersiap dengan 8 lapis pertahanan daratnya. Masing-masing lapisan memiliki fungsi dan misinya sendiri berdasarkan kendali intelijen penuh atas pergerakan musuh. Di antaranya adalah pasukan khusus Nuhaid yang merupakan pasukan garis depan pertahanan. Pasukan ini dikenal sebagai pasukan paling profesional yang bisa mengidentifikasi pergerakan musuh. Mereka bergabung dari pasukan khusus Angkatan Laut IRGC, Korps Marinir Angkatan Darat, serta Brigade ke-65 Pasukan Khusus Lintas Udara Iran. Kemudian pasukan Fatihan yang merupakan unit penyerang yang dirancang untuk operasi ofensif jauh di dalam zona pertempuran. Iran juga punya Brigade Infanteri Mekanis AD dan AD IRGC. Pasukan ini adalah pasukan darat terlatih dan berjumlah banyak yang dilengkapi dengan peralatan lapis baja. Mereka juga didukung pasukan artileri berat dengan tembakan terus-menerus. Selanjutnya adalah unit polisi khusus yang menghadapi pasukan musuh dan kelompok bersenjata di pinggiran dan di dalam kota. Iran juga punya lapis batalion Imam Hussein yang merupakan unit penyerang dengan peralatan beratnya. Ada pula batalion Imam Ali, unit penting yang berisi pasukan elit terampil yang dirancang untuk operasi lapangan. Selanjutnya adalah mobilisasi veteran terdiri dari para pejuang pertahanan suci, veteran Garda Revolusi, dan juga Basij. Dan yang paling akhir adalah lapis rakyat. Iran telah mempersenjatai dan mengorganisir sejumlah besar sukarelawan rakyat, terutama di daerah perbatasan.
Iran berhasil menemukan lokasi persembunyian pasukan Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC langsung membombardir dua tempat persembunyian tentara Amerika Serikat di Dubai. Adapun dua lokasi itu menjadi tempat persembunyian dari 500 tentara Amerika Serikat. Klaim itu disampaikan Iran melalui sebuah pernyataan pada Sabtu 28 Maret. Iran mengklaim telah menyerang dua tempat persembunyian Angkatan Darat Amerika Serikat di Dubai. Juru bicara Markas Besar Pusat Hasrat Khatam Al-Anbiya buka suara soal serangan tersebut. Ia mengklaim personil Amerika Serikat pindah ke dua tempat persembunyian tersebut. Adapun tentara Amerika Serikat pindah selesai serangan Iran terhadap pangkalan militer Washington di Dubai. Iran mengklaim sekira 400 tentara Amerika Serikat berada di tempat persembunyian pertama, sementara 100 personil lain berada di tempat persembunyian kedua. IRGC mengidentifikasi lokasi-lokasi ini dan melakukan serangan rudal serta drone yang tepat sasaran. Pihaknya mengklaim serangan ini menimbulkan banyak korban jiwa. Iran menyebut wilayah tersebut akan berubah menjadi kuburan bagi tentara Amerika Serikat.